Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap siagakan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi pun tidur di luar tenda. Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka kebiasa air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Nah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, pelarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi perundungan terhadap siswa SMK di Kebumen, Jawa Tengah viral. Peristiwa terjadi saat pembagian makan bergizi gratis berlangsung, disaksikan teman sekolah korban dan pelaku. Aksi perundungan seorang siswa SMK di Kota Winangun, Kebumen, Jawa Tengah viral. Korban dianiaya pelaku direkam dan disebarluaskan ke media sosial. Peristiwa bermula ketika pembagian MBG berlangsung, tiba-tiba korban diseret pelaku ke lahan kosong di belakang sekolah. Korban dipukul, dibanting, dan ditendang pelaku disaksikan beberapa teman. Menurut kuasa hukum korban, orang tua sebenarnya sudah melakukan mediasi dengan orang tua pelaku dan pihak sekolah, namun mediasi tersebut gagal. Si korban adalah diseret keluar, tetapi itu pun kan masih dalam kapasitas kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya, anak korban ini hingga saat ini masih dalam kondisi trauma dan masih pusing. Menurut ibu korban, anaknya mengalami sakit di kepala, perut, dan luka lebam. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan keluarga korban ke polisi. Terpergok membawa kabur sepeda motor, 2 pekerja buruh harian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi menjemput 2 pencuri sepeda motor yang sebelumnya diamankan warga di rumah di Desa Kurusumange. Saat dibawa polisi ke mobil patroli, sebagian warga bahkan tersulut emosi berusaha menyerang pelaku. Niat mencuri berawal dari keisengan kedua pelaku saat berboncengan sepeda motor. Mereka melihat sepeda motor terparkir di jalan dengan kunci kontak masih menempel. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban lalu membawa kabur sepeda motor korban. Mereka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan terancam 7 tahun penjara. Empat pelaku perampokan di SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Komplotan ini menggasak uang ratusan juta rupiah dan menyekap 2 karyawan SPBU. Polisi akhirnya mengungkap identitas 4 pelaku perampokan di SPBU Selokromo. Sementara 2 pelaku lain masih buron. Dari hasil penyelidikan, komplotan ini sudah merencanakan aksinya sejak akhir Juli atau 10 hari sebelum perampokan. Mereka menyusun skenario dan membagi peran di pos di Banjarnegara. Pada hari H, para pelaku karyawan SPBU lalu menggasak uang 720 juta rupiah di brankas. Melancarkan aksi kejahatan, pelaku juga menyekap karyawan SPBU. Aksi perampokan hanya berlangsung 12 menit. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan orang dalam yang mengetahui sistem penyimpanan dan penyetoran uang di SPBU. Sementara itu, pemirsa, kasus pembobolan juga terjadi di minimarket di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mirisnya, kelima pelaku masih remaja di bawah umur. Dari CCTV, 5 remaja di bawah umur melancarkan aksi pencurian minimarket di Kabupaten Pangkep. Masuk melalui gedung bulu tangkis, pelaku merusak plafon dan masuk ke gudang. Kasus pencurian diketahui saat karyawan membuka minimarket mendapati plafon gudang berlubang. Setelah diperiksa, uang 9 juta rupiah hilang dari meja kasir. Ponsel, inventaris, rokok, dan makanan senilai 10 juta rupiah juga raib. Mirisnya, dari 5 pelaku yang ditangkap termasuk 1 remaja putri. Semuanya masih di bawah umur.